Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kita mencari makna hidup, tapi kita belum mengerti apa sebenarnya yang kita cari. Dan kita bisa jadi salah fokus. Fokus kita tentang mencari kesenangan, kebahagiaan, yang menurut kita itu adalah tujuan utama kita hidup di dunia. Padahal kesenangan dan kebahagiaan itu juga belum tentu menghasilkan kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita. Yang nantinya bila hati kita sudah tenang dan damai, justru kebahagiaan dan kesenangan itu akan ada tanpa harus kita cari-cari. Karena yang membuat bahagia dan senang itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Bagaimana penerimaan kita terhadap setiap peristiwa yang Allah takdirkan terjadi dalam hidup kita. Maka utamanya, bagaimana kita bisa mencari ketenangan di dalam diri kita sendiri dulu. Menemukan ketenangan, menemukan kedamaian dalam hati kita. Dan ini tentunya perlu dilatih dan ada kemauan serta niat kuat bagi kita untuk bisa mengubah apa-apa yang selama ini mungkin kita salah fokus. Fokus kita bukan karena Allah, fokus kita bukan karena ingin mengubah diri kita, fokus kita inginnya mengubah apa-apa yang di luar kendali kita. Ini yang seringkali membuat kita capek. Kenapa sih ketenangan dan kedamaian batin itu perlu banget? Menurut saya, dari yang sudah dipelajari, bahwa ketenangan dan kedamaian menjadikan kita lebih ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita dan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena sejatinya kesenangan itu sifatnya hanya sementara. Kesenangan durasinya lebih pendek. Kesenangan biasanya lebih kepada materi, sementara materi itu sifatnya fana. Dia cepat sekali selesai dalam memenuhi kepuasan kita. Tapi kita manusia memang sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu punya 3 level keinginan, yaitu kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan. Kesenangan tadi sifatnya sementara kebahagiaan atau happiness, perasaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan, yang timbul karena rasa puas, rasa lega, dan rasa kebersyukuran kita terhadap sesuatu, baik itu yang menurut kita hasil ikhtiar kita ataupun nikmat Allah yang datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kebahagiaan biasanya lebih kepada rasa yang kita dapatkan dari apa-apa yang hadir dalam kehidupan kita, rasa di hati kita. Misalnya, rasa syukur kita ketika diberikan suatu hadiah oleh pasangan kita, itu lebih kepada bahagia dibandingkan dengan sekedar senang, karena di dalamnya ada cinta di dalamnya. Namun itu semua tidak cukup, karena seringkali kesenangan dan kebahagiaan tertutupi oleh rasa dalam diri kita sendiri yang masih menginginkan, kok sepertinya ada hal-hal yang hilang atau kosong dari diri kita. Dan ternyata kita perlu ketenangan yang mendamaikan. Inner peace. Inner peace adalah ketenangan yang berlandaskan keimanan, ketenangan sejati. Iman yang percaya kepada apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat materi maupun peristiwa. 3 pilar inner peace yang bisa 3 pilar inner peace yang bisa membuat kita mampu menemukan kedamaian batin. Terangkum dalam sebuah doa yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'i wa tardu biqada'i
wa taqna'u bi'ata'i. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku jiwa yang tenang, jiwa yang yakin akan pertemuan denganmu, dan yang ridho atas segala takdirmu, serta merasa cukup dengan pemberian darimu. Seseorang bisa menikmati proses walaupun menderita karena dia punya tujuan. Kenapa? Karena yakin bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah, maka kita meyakini bahwa yang akan dihisab oleh Allah itu adalah prosesnya, ikhtiar kita dalam menerima takdir atau peristiwa atau bahkan usaha yang akan kita lakukan. Allah melihat ikhtiar kita, proses kita. Jadi walaupun mungkin prosesnya itu membuat kita terluka, tertatih-tatih, tapi jika tujuan kita yakin akan bertemu dengan Allah, Allah memandang kita dengan cinta, maka kita akan menjalaninya dengan tenang. Karena apa-apa yang Allah takdirkan pasti baik buat kita. Kalaupun merasa sakit dan kepahitan yang kita rasakan, pasti itu akan menjadi penggugur dosa kita. Dan yakinlah, ujian, masalah sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Allah meletakkan ujian sesuai dengan kemampuan hamba-Nya, dan pasti Allah akan menolong kita. Maka yakinlah, kita akan bertemu dengan Allah.